diambil Densus waktu itu dibawa ke Polda Jawa Tengah di Semarang. Di sana saya waktu masa penyidikan 10 hari, kemudian saya dibawa ke Polda Metro Jaya, berada di sana 2 tahun lebih. Kemudian bulan Januari tanggal 6 saya dioper ke lapas Bandung. Setelah saya dipindah ke sini, saya ikut berkegiatan, beribadah di musola. Di sini saya juga membantu pengurus musola untuk menjadi tutor Al-Quran dan Iqra. Kemudian di sini juga ada kegiatan marawis, tausiah. Saya juga insya Allah masnya berusaha untuk ikut aktif. Selain di musola, saya ikut kegiatan menjahit keset, dipercak, membuat muti, tas, dan kemudian merajut sepatu. Juga di sini kan karena kita kadang-kadang ikut pelatihan juga gitu, jadi mengikuti program-program pelatihan yang diadakan di lapas. Faktor yang terpenting yang menggerakkan saya mau berikrar NRFI adalah dari setelah saya memperoleh pembinaan, pencerahan dari Bapak dan Ibu petugas, kemudian pembinaan dari wali pemasyarakatan, kemudian dari saya sendiri setelah saya mengkaji bahwa kita dianjurkan menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu faktor terpenting. Kemudian juga support dari keluarga juga. Bahkan sejak awal saya ditangkap, keluarga selalu menganjurkan untuk saya kembali lagi, maksudnya tidak berpaham radikalisme, kemudian menjadi warga negara yang baik, bahkan sangat mendukung gitu dari keluarga. Dari awal saya penangkapan memang sudah memberikan anjuran seperti itu. Ada rekan-rekan yang masih punya paham radikalisme, saya sampaikan mari kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang taat pada aturan yang berlaku. Juga Rasulullah kan menganjurkan bahwa sebagai manusia Allah juga memerintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi mari kita fokus pada keluarga, beribadah, kemudian menjadi manusia yang berguna bagi agama, juga bagi nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juni 2022, saya bersumpah demi Allah, wallahi, 1. Saya berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Alhamdulillah, kita tadi sudah menyaksikan bersama prosesi kembalinya seorang anak bangsa, yaitu yang tadinya punya mindset pemikiran berseberangan dengan NKRI, sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk mengakui kembali bahwa hatinya sudah kembali ke NKRI. Dan tadi kita ngobrol, Ibu tanpa paksaan ya, tuh kesini. Mungkin dibujuk Ibu Kalapas? Enggak ya? Dipaksa mungkin Ibu Kalapas? Atau ditakut-takuti sama Ibu KPLP? Tidak Pak. Enggak. Nah. Lalu kalau gitu langkah-langkah apa yang dilakukan selama ini untuk pembinaan terhadap ya, Ibu ini? Tentunya kan begini, namanya manusia itu kan aslinya selalu ingin kelembutan, kasih sayang. Maka itulah yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada anak bangsa yang mulai menggeliat, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tapi dengan pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan, sentuhan hati. Itulah yang akan mengembalikan orang kepada jati dirinya kembali, ya. Dan alhamdulillah sudah menemukan kembali jati dirinya, dan ini harus kita syukuri.
bahwa ini adalah merupakan satu takdir iradah dari Allah, ya, dan semuanya pasti akan berproses. Yang galak itu pasti akan berproses juga. Mudah-mudahan nanti semuanya akan menjadi baik. Begitu juga dengan anak bangsa kita yang lain yang saat ini mungkin pikirannya masih mengarah hal-hal yang negatif. Kalau kita lakukan pendekatan dan sudah kita buktikan di Lapas Gunung Sindur sudah puluhan yang kembali ke NKRI. Tentunya itu karena pendekatan dari teman-teman Pamong di sana yang sangat luar biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kalapas Perempuan Bandung beserta seluruh tim jajarannya yang sudah melakukan berbagai aktivitas pembinaan, termasuk salah satunya adalah kasus teroris ini yang tadi kita saksikan bersama terhadap Ibu. Apa saja yang dilakukan, Pak? Tentu ada pendekatan kegiatan keagamaan itu sendiri, kemudian juga pendekatan pendidikan kebangsaan, ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kepada kemandirian, kepribadian. Sudah ada tim asesmen, ya, dari Bapas Bandung, juga dengan stakeholder, ada BNPT, ada Densus, dan jajaran TNI Polri yang juga bekerja sama untuk mengamankan pembinaan pendidikan di lapas dan rutan yang ada di Jawa Barat ini. Sejauh Barat ini memang berapa, Pak? Napiter itu berapa dan perlakuannya sama nggak, Pak? Ada 165, perlakuannya sama, ya. Saya sudah melihat seperti di Gunung Sindur, itu juga kita lakukan secara humanis, ya. Tidak kita hadapi dengan kekerasan, kita berdialog. Kemudian di Cianjur juga Pak Kalapasnya, semua kami himbau untuk selalu lakukan dialog, ngobrol dari hati ke hati. Itulah yang bisa mengembalikan, karena kita ini hati buatannya sama dari Allah, ya. Hati, daging hati itu lunak, ya, kita harus dengan kasih sayang. Artinya ini ada suatu keberhasilan dari lapas untuk Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, keberhasilan kita semua. Ya, kebetulan sekarang ada di Lapas Perempuan yang lebih fokus, yang lebih konsentrasi, Ibu Kalapas dengan seluruh timnya yang terus-menerus melakukan pembinaan. Harapan Pak Kadip untuk napiter yang lain yang belum NKRI seperti apa? Kami menghimbau kepada saudara-saudaraku yang saat ini masih menjalani pembinaan, warga binaan teroris, cobalah kita kembali kepada jati diri. Manusia itu tidak ada yang dilahirkan ingin dengan kekerasan. Pasti semuanya keluarga kita pengen kita utuh, balik ke keluarga, balik ke masyarakat. Ayo kita bangun Indonesia. Kalau ada yang kurang di sana sini Indonesia, ya kita ngobrol lah. Kita jadikan satu persepsi bagaimana negara ini gemah ripah loh jinawi, ya, supaya kita enak, sama kita enak bisa ngobrol, bisa ngopi bareng gitu kan. Tidak saling pelotot-pelototan ketemu di jalan, apalagi membahayakan, membunuh. Rasulullah tidak membunuh, Rasulullah itu justru menghidupkan, ya, menghidupkan hal yang baik-baik dengan kasih sayang. Sekali lagi dengan kasih sayang dan kelembutan. Apa dari kesan Ibu saat ini apa? Kesan saya intinya saya mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi manusia yang berguna untuk agama, manusia dan bangsa. Pembinaan lapas di sini sangat baik tentang untuk kepribadian dan untuk kemandiriannya itu sangat bagus sekali. Ibu cinta Merah Putih? Iya, Pak. Cinta NKRI. Iya. Terima kasih, Bu. NKRI harga mati.